Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna bi karamatika 'ilman nafi'a ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Sahih Al-Bukhari dan kita lanjutkan hadis ke-7 masih ya. Ini masih panjang sekali ini hadis ke-7-nya. Kalau kita baru saja mengikuti kajian Sahih Bukhari di pertemuan kelima ini, maka Anda sangat merekomendasikan untuk menyimak terlebih dahulu Sahih Al-Bukhari pertemuan keempat, yaitu sebelum ini. Kita akan melanjutkan bagaimana percakapan antara Herakl dengan Abu Sufyan melalui media terjemahan dari turjuman. Selesai sudah munaqasyah dan pertanyaan-pertanyaan dari Herakl ke Abu Sufyan telah dijawab semuanya dengan tuntas, dengan jujur. Dan kemudian dimurajaah oleh Herakl bahwasanya Abu Sufyan telah menjawab begini, telah menjawab begini, telah menjawab begini. Seandainya dia tidak menjawab begitu, maka aku akan begini. Seandainya dia tidak menjawab begini, maka aku akan begitu. Ya. Kita akan melanjutkan sekarang. Tadi kan sebelumnya wa kadzalika amrul imani hatta yatim. Ya. Wa sa'altuka, dan aku bertanya kepadamu Abu Sufyan, ayartaddu ahadun sakhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi, apakah ada seseorang dari pengikutnya murtad karena apa? Karena sakhtah, karena benci lidinihi terhadap agamanya Muhammad. Ba'da an yadkhula fi, setelah masuk agamanya murtad karena benci sama agamanya, apakah ada kayak gitu? Fa dzakarta an la, kamu bilang enggak ada yang seperti itu. Wa kadzalikal iman hina tukhalitu basyashatahu al-qulub. Begitulah iman ketika sinarannya, ya, kebaikannya itu bercampur dengan kolbu. Maksudnya apa? Herakl mengerti kalau kebenaran, ya, kebenaran dan keimanan itu sudah sampai di hati, maka tidak akan orang itu keluar dari kebenaran itu. Makanya seseorang kalau misalnya sampai murtad, itu kan menunjukkan dia ini belum sampai kebenaran ke hatinya, belum kena dengan kebenaran. Ya. Kemudian dikatakan lagi, wa sa'altuka hal yaghdir, aku bertanya kepadamu, apakah dia, yaitu Muhammad itu, berbuat curang, melanggar perjanjian? Fa dzakarta an la, kamu bilang enggak, dia enggak berbuat curang. Wa kadzalika ar-rusul la taghdir. Begitulah para rasul. Sikap-sikap para rasul tidaklah berbuat curang. Ya. Kemudian wasa'altuka bima ya'muruka. Kemudian aku juga bertanya kepada Abu Sufyan, bima ya'muruka. Dia Muhammad itu memerintahkan kamu tuh apa sih yang diperintahkan? Apa yang diperintahkan? Fadzakarta annahu ya'murukum an ta'budullah. Kemudian kau bilang bahwa saya Muhammad itu memerintahkan kepadamu agar memerintahkan kepada kalian atau kita semua agar hanya menyembah Allah semata. Wala tusyriku bihi syai'a, dan tidak berbuat syirik sedikit pun. Wa yanhaakum an ibadatil authan, dan melarang kalian dari menyembah authan, patung-patung. Disebutkan spesifiknya perbuatan syirik dilarang, menyembah patung-patung enggak boleh. Wa ya'murukum bis shalah, memerintahkan kalian untuk salat, was-sidq, dan berlaku jujur, atau dalam riwayat lain sedekah, wal afaf, dan juga di sini memerintahkan kalian untuk saling menjaga diri, saling memaafkan, saling jaga. Wasilah juga. Dan juga untuk, kalau di sini tidak ada as-silah, ya, tapi tadi juga disebut as-silah, silaturahim.
Fa in kana ma taqulu haqqo. Coba sini lihat pengakuan. Sekiranya apa yang kamu bilang itu benar. Kalau misalnya kamu jujur, ya, bahwasanya Muhammad yang kamu ceritakan itu seperti itu, fasayamliku mawdi'a qadamayya hataini, maka pasti dia yamlik, pasti dia akan menguasai, memiliki kerajaan yang ada di bawah kakiku ini. Bisa dipahami gak maksudnya di sini? Herakl, di sini Herakl sudah mengerti kalau benar itu Muhammad yang kamu ceritakan seperti itu, maka saya yakin dialah Nabi, Rasul, ya, dan dia akan menguasai kekuasaanku ini kelak. Maksudnya dia akan conquering the world, dia akan menaklukkan dunia. Ajarannya akan tersebar nanti. Ya. Kenapa? Karena Herakl tahu ini benar nih, Muhammad ini benar. Tapi pertanyaannya, apakah hal-hal yang ditanyakan oleh Herakl ini adalah tanda-tanda kenabian? Bisa dikatakan belum tentu juga. Semua yang ditanyakan oleh Herakl ini adalah ujian. Dan satu persatu jawaban dan pertanyaan ini bukan menunjukkan bahwasanya itu tanda-tanda kenabian, karena hal semacam itu juga terdapat di manusia biasa. Ala kulli hal, tetapi dengan jawaban demi jawaban Abu Sufyan yang bukan merupakan sahabat Nabi ketika itu, membuat Herakl ini berpikir, ini benar, dia adalah Rasul. Kalau benar kamu bilang seperti itu, maka benar dia adalah Rasul, dan berarti Rasul terakhir yang akan menguasai negeriku ini. Sekarang tanah Syam dikuasai sebenarnya Muslim. Alhamdulillah. Ya. Lihat, itu kata Herakl. Tapi nanti akan ada cerita bagaimana Herakl dengan para rakyatnya, ya insyaallah. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharijun lam akun adhunnu annahu minkum. Aku tahu bahwasanya Muhammad itu tidak ada di antara kalian, enggak ada. Enggak ada. Ya. Ya. Bukan ada di antara kalian, enggak. Kalian bukan pengikut Muhammad. Dan enggak ada dia di antara kalian. Falau anni a'lamu anni akhlusu ilaihi latajashamtu liqa'ah. Ya. Kalau misalnya, ya, anni a'lam, aku tahu, anni akhlusu ilaihi, bahwasanya aku bisa menemuinya, latajashamtu liqa'ah, maka aku akan berusaha keras. Tajashamtu itu berusaha keras untuk menemui Muhammad ini. Maksudnya apa? Falau anni a'lam, kalau misalnya saya tahu bahwasanya saya bisa menemui itu, maksudnya saya tahu jalan menuju ke rumah Muhammad, ya, latajashamtu liqa'ah, saya akan sangat berupaya untuk menemui Muhammad. Saya pengen ketemu Muhammad, akan berupaya, cuman saya nggak bisa, saya nggak tahu jalan. Ini Herakl mengerti di sini dari kalimat tajashamtu liqa'ah. Tajashamtu yaitu berupaya keras untuk bertemu dengan beliau. Ini Herakl bertahu bahwa kalau dia mau bertemu Muhammad, pasti pencegahnya banyak. Dari bos-bosnya di Romawi, mereka akan mencegah Herakl ini untuk bertemu Muhammad. Mereka akan memerangi Herakl hanya untuk bertemu saja, memerangi Herakl, apalagi masuk Islam. Kemudian orang-orang penduduk dan para raja lainnya yang dari Romawi yang Kristen akan membunuhnya. Itu isyarat dari kalimat latajashamtu liqa'ah. Saya akan berusaha keras untuk menemuinya, tapi ternyata memang tidak bisa. Saya ada di kerajaan ini. Kalau saya mau ke sana, pasti orang-orang pada tahu dan mencegah, menghalangi saya berbenteng-benteng. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamihi. Coba bayangkan.
seandainya aku berada di sisi dia, ya, seandainya aku berada di sisi Muhammad, la ghasaltu an qadamihi. Bayangkan tuh. Aku akan basuh kedua kakinya. Ya, maksudnya apa? Hampir sujud, aku akan bersihin itu kakinya. Dialah raja, bukan aku. Bayangkan. Itu kalau misalnya apa yang kamu bilang Abu Sufyan benar itu. Maka aku yakin dialah Rasul. Tapi apa dayalah aku. Ya. Jadi isyaratnya seperti itu. Kalau aku mau pergi menemui dia di Makkah, di Madinah, sekarang di Madinah. Ya, karena ini di perjanjian Hudaybiyah dan Hudaybiyah di Madinah. Perjanjian Hudaybiyah diperi di Madinah. Kalau aku mau menemui dia di Madinah itu, di kota kalian, yaitu di kota orang-orang Arab, maka pasti akan banyak yang menghalangiku dari para raja lainnya, dan juga penduduk akan menghalangi dia untuk bertemu dengan Muhammad. Apalagi kalau masuk Islam dianya. Ya. Dan Hirakal berandai-andai tadi apa? Seandainya Muhammad ada di sisiku, maka aku akan duduk di bawah kemudian membersihkan kakinya. Menunjukkan bahwasanya beliau tahu ini Rasul beneran ini Muhammad. Dan dia pun merasa ini Abu Sufyan ini jujur dan benar ini Rasul ini. Tapi apalah daya. Thumma da'a bi kitabi Rasulillah alladhi ba'atha bihi Dihyatu ila azimi Busra. Kemudian Heraklus meminta ada surat, secari surat Rasulullah SAW yang dibawa oleh Dihyah untuk para penguasa negeri Basra. Ya. Mana surat yang katanya dari orang yang mengaku sebagai nabi itu? Surat dari Muhammad Rasulullah. Maka dibaca. Ya. Faqara'ahu, dibaca, fa idza fihi. Dibaca, diterjemahkan juga oleh terjemahan. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammadin abdillah wa rasulih ila Hirakla azimir Rum. Dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dari Muhammad bin Abdullah. Dari Muhammad, ya di sini afwan. Dari Muhammad, seorang hamba Allah dan Rasul Allah. Untuk disebut namanya. Untuk Hirakl azimir Rum. Azim di sini maknanya petinggi, ya, kerajaan, Malik, ya, penguasa Rum. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan atas manittaba'al huda, orang yang mengikuti petunjuk. Syuf. Lihat, salamun ala manittaba'al huda. Ini khabar sekaligus doa. Semoga keselamatan atas orang yang apa? Di sini manittaba'al huda. Orang yang mengikuti kebenaran. Apakah ini merupakan tahniah? Apakah ini merupakan tarhib? Apakah ini merupakan penghormatan dari Nabi kepada Kaisar Rom yaitu Hirakl? Tidak. Apakah ini merupakan salam dari Rasulullah? Bukan. Makanya ada yang mengatakan dari sebagian ulama, ini agak aneh. Kenapa? Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada orang kafir, yaitu Nasrani. Sedangkan kan bukannya nggak boleh mendahulukan salam kepada mereka. Tapi di sini salamun ala man tabi'al huda. Maka dijawab oleh sebagian ulama lain, ini di sini bukanlah mengucapkan salam. Bukan tahniah, bukan. Tapi salamun ala man tabi'al huda mengkhabarkan sekaligus mendoakan siapapun yang mau ikut kebenaran. Ya. Amma ba'd. Fa inni ad'uka bidi'ayatil Islam. Sesungguhnya saya, ya, aku mengajakmu. Aku yaitu Muhammad mengajakmu bidi'ayatil Islam, dengan seruan Islam. Ya. Aslim taslam. Masuk Islamlah kamu akan selamat. Ya.
Pertama, aslim, masuk Islam kamu, balasannya apa? Taslam. Kamu akan selamat. Yu'tikallahu ajraka marratain. Allah Ta'ala akan memberi pahala kepadamu 2 kali. Fa in tawallaita. Tapi kalau misalnya kamu berpaling, fa in tawallaita fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Kalau misalnya kamu berpaling, tidak mau masuk Islam, fa inna 'alaika itsmal arisiyin. Sesungguhnya kalau misalnya kamu tidak mau masuk Islam, kamu akan dapat beban dosa pendudukmu, menanggung dosa rakyat kamu. Kalau kamu nggak mau masuk Islam. Tapi kalau kamu masuk Islam, kamu dapat lipatan pahala 2. Kemudian ada kalimat kalam Allah Ta'ala disebutkan. Ini surat Al-Imran ayat 64. Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidhu ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, Nasrani ahlul kitab, ta'alau, marilah ila kalimatin sawa, kita kembali kepada satu kalimat yang tetap. Yang mana kalimat tersebut sawa'im bainana wa bainakum, membuat tidak ada perselisihan antara kita dengan engkau. Kalimat yang sama, seragam, yang dengan kalimat itu kita tidak lagi saling berselisih. Yaitu apa? Alla na'budu illallah. Agar kita, yaitu kalimat yang menunjukkan kita tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Hanya menyembah Allah semata. Tidak mempersekutukan Allah dengan lainnya. Misalnya dengan anak Isa alaihissalam, ada Bunda Maryam. Tidak. Wala nusyrika bihi syai'a, dan janganlah kita berbuat syirik sedikit pun terhadap Allah. Walaupun syirik kecil, jangan. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah, dan agar tidak ada sebagian dari kita menjadikan sebagian lainnya sebagai Rabb, pengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Kan ada sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Rasul, wahai Rasulullah, apa memang orang-orang Nasrani itu menjadikan ada Rabb selain Allah? Bukankah mereka hanya menyembah kepada selain Allah, bukan menjadikan selain Allah itu Rabb? Maka Rasulullah pun bertanya, sekarang mereka, bukankah yang mengatur hukum-hukum mereka itu bukan Allah, tetapi para rahib mereka, pendeta mereka? Iya. Maka itulah ketika suatu kaum atau orang menjadikan pengatur syariatnya bukan Allah dan Rasulnya, maka itu sama dengan menjadikan individu tertentu sebagai Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Kalau misalnya mereka, yaitu orang-orang Rom ini, ahli kitab ini, tawallaw, berpaling, enggak mau, faqulu ashhadu bi anna muslimun, maka qulu, katakanlah wahai muslim, ishhadu bi anna muslimun, saya ahli kitab, saksikan kami adalah orang-orang Islam. Gak apa-apa kita membanggakan keislaman kita di depan orang-orang kafir. Kalian mau gak masuk Islam? Kalau kalian masuk Islam, syaratnya tidak boleh menyembah kecuali hanya kepada Allah. Diikut Nabi Muhammad SAW. Jangan berbuat syirik. Apa kalian gak mau? Maka saksikan, kami orang Islam, kalian bukan.
Seperti itu izzatul Islam. Ya, keperkasaan orang-orang Islam. Fa in tawallaw faqulu ishhadu bi anna muslimun. Jadi memiliki izzah, kekuatan. Gak apa-apa ini tarafu, meninggikan diri kita sebagai muslim di depan orang-orang yang bukan muslim. Gak apa-apa. Ya, sayangnya kan kadang-kadang, apalagi kita di negeri Islam ini nih. Di negeri Islam maksud saya adalah di negeri yang mayoritas penduduknya muslim. Pakai peci aja yang kalau di negeri kita identitas muslim biasanya, itu kadang malu. Ya. Untuk di jalanan raya pakai peci. Malu kenapa? Ini ciri khas orang muslim, gak enak. Masya Allah. Ya. Orang pakai baju bagus, pakai jubah, pakai baju yang biasa melambangkan, mencerminkan keislaman seseorang di negeri tersebut, yaitu di Indonesia. Kalau malu pakai baju koko. Malu kemana-mana pakai baju koko, ya misalnya. Pakai peci, ya misalnya. Karena tradisi kita seperti itu. Kenapa malu ya, akhi? Ada orang malu karena celananya tidak isbal, di atas mata kaki, malu. Malu orang-orang pada ngeliatin tuh, dia celana beda sendiri, cingkrang sendiri. Ya, kenapa malu? Faqulu syahadu bi anna muslimun, lihat kami, penampakan kami lebih baik dengan syariat Islam. Maka wajar kalau misalnya seseorang celananya di atas mata kaki, itu merasa lebih baik dari segi celana, dari segi pengamalan syariat untuk celana itu dibandingkan dengan orang isbal. Wajar, merasa lebih tinggi. Kenapa? Karena lihat kami mengikuti Nabi SAW. Ketika seseorang berjenggot, kemudian senang dengan jenggotnya dan merasa bahwa saya apa yang ada di sini itu lebih baik daripada yang dia di sana dicukur jenggotnya, maka wajar kita merasa senang dengan ini. Karena lebih tinggi nilainya karena mengikuti Nabi SAW. Ya, begitu. Baik, kemudian qala Abu Sufyan. Abu Sufyan berkata, "Falamma qala ma qala." Dan setelah Herakl mengatakan atau membaca apa yang dikatakan oleh Muhammad melalui suratnya itu, wa faragha min qiraatil kitab, dan selesai dari membaca risalah dari Nabi SAW, kathura indahu as-saghab. As-saghab. Maka kemudian tiba-tiba banyak di sekelilingnya apa? Hiruk pikuk, gaduh, suara gaduh. Jadi ketika dibacakan oleh terjemahan, dibacakan itu surat dari awal sampai akhir, maka tiba-tiba orang-orang pada gaduh, waduh, gitu. Baru secarik surat dengan simpel seperti itu sudah membuat gaduh. Wartafat al-aswat, dan suara-suara itu langsung tinggi. Waduh, apaan tuh ini? Wah. Mulai orang-orang mulai gaduh hanya dengan risalah Nabi itu, baru apa? Baru suratnya. Bayangkan, baru secarik surat satu paragraf dari Nabi kita Muhammad SAW sudah membuat gaduh itu istana. Sudah membuat gaduh istana. Wa ukhrijna, akhirnya kami pun diusir dari istana tersebut. Faqultu li ashabi hina ukhrijna, maka aku pun, yaitu Abu Sufyan, berkata kepada para sahabatku, para pedagang ini dari Quraisy, ketika kita diusir, laqad amira Amr bin Abi Kabsyah. Laqad amira di sini, laqad amira, maka amira betapa besarnya perkara Ibnu Abi Kabsyah. Siapakah Ibnu Abi Kabsyah? Abu Kabsyah di sini ya laqab untuk salah satu kakek Nabi, mungkin dari kalangan ibu. Maksudnya Ibnu Abi Kabsyah ini anak cucunya Abu Kabsyah, yaitu siapa? Muhammad SAW. Laqad amira Amr bin Abi Kabsyah, maksudnya betapa besarnya nih urusannya Muhammad nih. Ya. Urusan Muhammad ini bakal panjang. Besar urusannya. Ya. Maksudnya apa? Muhammad luar biasa ternyata. Innahu yakhafuhu maliku Banil Asfar. Innahu yakhafuhu maliku Bani Asfar. Bayangkan. Raja Bani Asfar. Yaitu siapa Bani Asfar? Rum.
Raja Romawi aja itu takut sama dia. Dan takutnya itu baru dengan hanya kiriman secari kertas dari Dihya. Baru secari kertas sudah takut. Fama ziltu muqinan annahu sayadhhar hatta adkhalallahu alaiha al-Islam. Dan masih ada di diri saya itu ada keyakinan bahwa saya Muhammad ini akan benar-benar bakal ngancurin banyak hal nih. Bakal menyerang kita, saya itu merasa agak takut jadinya. Sampai suatu ketika Allah Ta'ala menyusupkan ke dalam kalbu saya Islam. Akhirnya masuk Islam itu siapa? Abu Sufyan setelah melihat kehebatan dan kedahsyatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang belum aja bertemu, tapi sudah bisa membuat takut orang raja Rum. Ya. Kemudian kita baca lagi paragraf berikutnya. Wa kana Ibnu Natur sahibu Ilya wa Hiraql. Dan kemudian ada yang namanya ya. Jadi ini kan tadi Abu Sufyan khawatir Muhammad ini akan berjaya karena dia tahu wah ini hebat Muhammad. Tapi habis itu masuk Islam. Ada Ibnu Nazur, ya, kalau misalnya di sini Ibnu apa? Ibnu Natur ya. Ada yang mana Ibnu Nazur. Ala kulli hal Ibnu Natur ya. Adalah Ibnu Natur seorang sahibu Ilya wa Hiraql. Seorang pembesar Ilya dan juga seorang teman dari Hiraql. Suqufan ala Nasara Syam. Ibnu An-Natur ini adalah seorang uskup agama Nasrani dari daerah Syam. Yuhaddits, menceritakan anna Hiraql hina qadima Ilya, bahwasanya Hiraql ketika datang ke Ilya ya, asbaha yauman khabithan nafs. Ya, saat Hiraql mengunjungi Ilya, Hiraql dalam keadaan yang sangat gelisah. Yang enggak enak, dirinya itu enggak enak, merasa enggak enak. Faqala ba'du batariqatihi. Maka sebagian komandan perang pun berkata, aduh, qad istankarna hayatak. Kami enggak suka melihat kamu kayak gitu. Kenapa kamu kayak gitu wahai raja? Ya. Qala Ibnu Natur kemudian berkata, wa kana Hiraql hazza'an yanzur fi nujum. Hiraql ini seorang yang memiliki nujum, pakar ahli nujum, ya, ahli nujum. Dia pun suka melihat kepada bintang-bintang. Faqala lahum hina sa'aluhu. Hiraql kemudian berkata kepada mereka, atau kepada komandan perang, kepada siapapun di sana di Ilya, ketika mereka bertanya begitu, dia menjawab, inni ra'aitul lailata hina nazartu fin nujum malikal khitani qad dhahara. Katanya, pada suatu malam ya, ketika saya mengamati perjalanan bintang-bintang, aku melihat Raja Khitan telah lahir, telah muncul. Raja Khitan di sini sebenarnya, Malikul Khitan. Faman yakhtatinu min hadhil ummah. Siapakah di antara rakyat yang berkhitan? Ya, dia memprediksikan orang-orang yang kemaluannya di khitan itu telah muncul. Ya. Dan orang-orang yang di khitan ini dialah yang akan menghancurkan kerajaan kita. Siapa di antara rakyat ini yang kemaluannya di khitan? Jadi dalam Nasara itu tidak ada khitan-khitanan. Maka jawablah para pendeta di sini. Qalu laisa yakhtatinu ila al-yahud.
Wahai Kaisar, wahai Herakl, tidak ada orang yang berkhitan kecuali orang Yahudi. Adapun orang Yahudi mereka berkhitan. Gak ada yang berkhitan kecuali Yahudi. Wala yuhimmannaka sya'nuhum. Orang Yahudi itu jangan sampai membuatmu kepikiran, gak usah dipikirin, mereka tuh gak bakal ngancem. Ya, waktub ila madaini mulkihi ila madaini mulkika fayaqtulu man fihim minal yahud. Gampang, jangan risau orang-orang Yahudi. Uktub, kamu perintahkan aja wahai raja ke ila madain, ke kota-kota, ya, kota-kota kerajaanmu ini, fayaqtulu man fihim minal yahud, agar orang-orang itu, pasukan-pasukan kita, membunuh siapa Yahudi yang ada di kota-kota itu. Ya. Fabainama hum ala amrihim. Ya. Ketika itu dihadapkan Utiya Herakl birajulin arsala bihi Maliku Ghassan. Ketika itu dihadapkan kepada Herakl seorang utusan dari Raja Bani Ghassan untuk menceritakan perihal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukhbiru an khabar Rasulullah. Jadi utusan dari Bani Ghassan ini menceritakan kepada Herakl tentang Rasulullah itu kayak gimana. Falamma istakhbarahu Herakl qala. Kemudian ketika Herakl bertanya kepadanya, maka dia pun menceritakan. Idhabu fanzuru amukhtatinun huwa amla. Ya. Selesai bercerita orang itu. Lalu Herakl berkata, idhabu, pergi kalian, yuk tuh lihat orang itu yang tadi cerita, fanzuru, lihat, amukhtatinun huwa amla, dia itu di khitan atau enggak. Fanadharu ilaihi, ya. Maka ternyata mereka kemudian memeriksa, ternyata memang dia berkhitan. Orang ini berkhitan nih. Ya. Wa sa'alahu 'anil Arab. Kemudian Herakl bertanya kepada orang ini tentang orang Arab. Orang Arab itu berkhitan enggak? Faqal, maka dia memberitakan hum yakhtatinun. Orang-orang Arab itu mereka berkhitan. Faqala Herakl, hadza mulku hadhil ummati qad dhahara. Ya. Maka kemudian Herakl berkata, inilah raja umat, sesungguhnya dia telah terlahir di kalangan Arab ini, hati-hati. Nah, masih belum selesai ceritanya. Thumma kataba Herakl ila sahibin lahu birumiyah. Kemudian Herakl, ya, berkirim surat kepada seorang sahib, pada seorang sahabatnya di Roma. Wa kana nadhiruhu fil ilm. Sahabat yang di Roma ini sama seperti dirinya, punya ilmu, ya, sepantarlah ilmunya. Wa sara Herakl ila Hims. Herakl berjalan menuju ke Hims. Falam yarim Himsa hatta atahu kitabun min sahibihi. Dan belum sampai di Hims, berjalan kaki, ya, jauh, belum sampai di kota Hims, ya, belum sampai di kota Hims, datang kitab dari sahibnya, dari teman yang tadi dia bersurat padanya, datang kitab, datang tulisan dari sahibnya, balasan surat. Dan yuwafiqu ra'ya Herakl ala khurujin nabi. Sahibnya yang di Roma itu juga menyetujui pendapat Herakl bahwasanya nabi yang sebenarnya telah keluar, telah lahir, telah muncul nih. Wa annahu nabi, dan bahwasanya dia adalah nabi, telah keluar Muhammad, dan dia adalah nabi yang benar. Nah, kemudian fa'adhina Herakl li'udhama'ir Rum fi daskaratin lahu fi Hims. Kemudian Herakl lalu mengundang ulama
Ar-Rum, para petinggi Romawi, ya, mengundang para pembesar Romawi, ya, fi daskaratin lahu bihims, di sebuah majelisnya di Hims, di Himsa. Thumma amara bi abwabiha faghulliqat. Kemudian memerintahkan supaya mengunci semua pintu. Kunci semua pintu tuh. Nah, dia duduk. Kemudian para ulama Rum, para pembesar Romawi yang diundang ada di dalam ruangan semua. Ditutup pintunya, dikunci pintunya. Thumma tala'a faqala. Kemudian dia melihat-lihat, dia berkata, "Ya ma'syar Rum, wahai bangsa Romawi." Itu di depan apa? Di depan para orang-orang besar. Wahai bangsa Romawi, hal lakum fil falahi war rushd? Apakah kalian mau mendapatkan keberuntungan, ya, kemenangan dan kemajuan yang gemilang? Wa an yathbuta mulkukum fatubayi'u hadzal nabi? Dan maukah kerajaan kalian ini tetap berdiri tegak sehingga dengan cara kalian membaiat kepada nabi ini, yaitu Muhammad? Maksudnya di sini mau utuh kerajaan kalian, mau dapat keberuntungan dan kemajuan yang gemilang, kalian harus berbaiat kepada nabi ini, yaitu masuk Islam. Fahasu haisata humuril wahsyi ilal abwab. Tiba-tiba mendengar ucapan Herakles semacam itu, mereka tiba-tiba lari bagaikan keledai liar. Wah, jelas, wah, nggak bener nih orang nih, gitu. Ya. Padahal semua pintu qad ghulliqat fawajaduha qad ghulliqat, telah ketutup semuanya. Jadi ketika Herakles mengatakan, wahai para pembesar Romawi, inginkah kalian mendapatkan keberuntungan, kemajuan gemilang dan kerajaan yang tetap? Jika ingin, maka ikutilah, berbaiatlah kepada Muhammad, nabi yang baru muncul. Dengar itu kan langsung, wah, yang benar aja, enggak. Langsung pada keluar, mau keluar kan? Mau keluar, pintu itu tutup lagi. Wah, pada gitu, pada ngedumel, pada misuh-misuh kalau bahasa Jawanya. Nah, falamma ra'a Herakles nafratahum, ketika Herakles melihat mereka itu kabur-kaburan, ya, aur-auran, setelah itu nggak suka dengan omongannya Herakles tadi, wa ayyisa minal iman, dan putus harapan bahwasanya mereka akan beriman, percaya kepada Nabi. Padahal Herakles ini ada perasaan apa? Pengen ikut Muhammad ini, benar nih Muhammad. Dan karena dia seorang raja, dia pengen mengikut pengen rakyatnya dan orang-orang besar juga ikut kepada Muhammad dan ikut kepada dia sebagai seorang raja. Karena nggak mungkin dia sendirian masuk Islam sementara orang-orang lain terus aja kayak gitu. Nggak bisa. Dia pengen semuanya juga, yuk ikut yuk. Tapi karena kemudian ketika baru diomongin gitu aja udah pada sebel, dia langsung lemes, putus harapan, ya, putus harapan, kayak nggak bakal percaya Muhammad, mereka nggak bakal beriman. Ya. Qal, maka berkatalah Herakles ini, rudduhum alayya, balikin mereka kepadaku, jangan kabur, kalian kembali kalian. Waqal, dia berkata, inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum. Masya. Faqad ra'aitu. Kembali kalian, kembali semua, duduk yang rapi semuanya, duduk yang benar. Sesungguhnya aku tadi bicara seperti itu, sebenarnya aku ingin menguji kalian, seberapa kuat iman kalian atas agama kalian Nasrani. Maka aku telah melihat kuatnya agama kalian. Wah, Masya Allah. Langsung apa habis itu? Fasajadulah. Maka orang-orang itu pun langsung bersujud kepada Herakles. Ya.
Wa radu anhu, mereka pun ridho kepada Herakl. Fakana dzalika akhir sya'ni Herakl. Itulah akhir perjalanan Herakl. Ya. Akhir kisah Herakl. Rawahu Salih bin Kaisan wa Yunus wa Ma'mar an Az-Zuhri. Dari beberapa riwayat menuju ke Az-Zuhri. Jadi sini faedahnya apa? Besar, lihat bagaimana seseorang takut kehilangan umat, takut kehilangan kerajaan, sampai dia biarin kehilangan kebenaran, yang penting umat tetap ikut saya. Ini adalah fitnah yang banyak menimpa orang-orang yang telah memiliki banyak pengikut. Ini adalah fitnah, ujian besar yang menimpa di kalbu orang yang memiliki banyak rakyat, banyak pengikut, gengsi, dan seterusnya. Padahal sedetik lagi itu dekat dengan kebenaran. Padahal hati mengaku itu benar. Tapi karena dia tahu kalau dia mengajak ikut kebenaran, orang-orang akan beralih menjauh darinya, maka dia lebih memilih tetap tenggelam di kesalahan. Yang penting stabilitas manusia yang ikut padanya tetap ada. Yang penting stabilitas kerajaan masih ada. Fa'udzubillah dari hal-hal semacam ini. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak menyebabkan kita takut kepada Allah. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak diamalkan, dari pengetahuan hati yang tidak direalisasikan. Semoga kajian ini bermanfaat. Alhamdulillah. Untuk kajian yang kelima kita selesai. InsyaAllah pada pekan mendatang akan menuju ke seri ke-6. Jazakumullahu khaira ala husni istima'ikum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad innaka hamidun majid. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.